Masa orientasi sekolah atau MOS yang menjadi gerbang bagi para murid baru untuk mengenal lingkungan belajar mereka dalam beberapa tahun ke depan kerap digunakan sebagai ajang perpeloncoan antara senior dan juga junior. Tidak jarang perpeloncoan tersebut justru menjurus pada kekerasan fisik hingga menimbulkan korban jiwa. Meskipun instansi terkait telah melarang segala bentuk perpeloncoan, namun nyatanya tidak sedikit kegiatan MOS dibumbui aksi kekerasan hingga berujung maut. Kini yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana cara mencegah kekerasan di dalam tradisi MOS dan seperti apa bentuk pengawasannya? Sudah hadir di studio Metro TV pada pagi hari ini pemerhati perlindungan anak, Mas Reza Indragiri bersama kami di studio Metro TV. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak Ajeng. Iya, ini miris banget. Kita tadi sudah melihat bagaimana dari tahun 2007 ini yang terekspos media sampai sekarang ini kayak setiap tahun selalu terjadi. Sebenarnya kalau MOS seperti ini, siapa yang mengawasi, siapa yang bertanggung jawab sih, Mas? Pertanyaan bagus, karena tadi kalau dinarasikan ini adalah wujud perpeloncoan senior terhadap junior, itu tidak salah, itu benar, tapi tidak memberikan sebuah potret utuh dari fenomena ini. Kenapa? Saya berulang kali mengatakan kalau kita bicara tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, tidak cukup kita bicara ini sebagai persoalan antara satu siswa, yaitu siswa senior, kepada siswa yang lain, siswa junior. Kita harus tarik ke tataran yang lebih luas lagi, yaitu tentang sistem pendidikan yang ada di sekolah itu, dan juga sistem pendidikan tingkat nasional. Mari kita ingat, Presiden Jokowi beberapa waktu silam mengeluarkan sebuah impres Gerakan Nasional Revolusi Mental. Salah satu butirnya berbunyi penciptaan lingkungan ramah anak dan nir kekerasan. Itu basisnya ada dua, yaitu di rumah dan di sekolah. Perbincangan kita pagi ini menunjukkan bahwa ternyata masih dibutuhkan kerja ekstra keras untuk memastikan bahwa sekolah spesifik harus betul-betul mampu menciptakan dirinya sebagai lingkungan yang nir kekerasan. Tidak ada kekerasan. Nah, lihat, impres ini mengajak kita untuk beralih, tidak lagi semata-mata bicara tentang individu atau siswa satu ke siswa lain, tapi juga sekolah sebagai sebuah sistem, bahkan meningkat lebih luas lagi, yaitu sistem pendidikan nasional kita. Mari kita cek, saban kali kita bicara tentang akreditasi sekolah misalnya, adakah sebuah borang khusus, adakah sebuah dokumen khusus, adakah pemeriksaan khusus untuk menakar seberapa jauh sekolah sungguh-sungguh berkomitmen dan berikhtiar menjadikan lingkungan nir kekerasan itu mewujud di nyata. Saya mengatakan kalau kita sepakat bahwa sekolah adalah serpihan surga yang memang harus bersih dari kekerasan apapun, maka borang yang satu ini harus diadakan dan diadakan sebagai borang kunci. Artinya, betapapun borang-borang yang lain bagus, rasio siswa guru seimbang, prestasi meyakinkan, akreditasinya bagus. Tetapi kalau yang satu ini ternyata tidak bisa terpenuhi, maka bisa bubar itu semua. Betul. Entah itu status akreditasinya dibekukan, atau diturunkan, atau bahkan dicabut total. Itu bentuk solusi yang bisa ditawarkan yang tidak hanya berkutat pada satu siswa terhadap siswa lain, tapi pada pembangunan sebuah sistem yang lebih kuat lagi. Kalau ini terus berulang, sebenarnya apa yang salah? Karena setiap kali kita memberitakan, tapi kita tidak tahu hilirnya kemana sebenarnya kasus-kasus ini. Pertanyaan bagus. Ini sebetulnya kembali ke Mbak Ajeng, ke teman-teman media, atau kembali ke otoritas penegakan hukum. Saya khawatir bahwa pertama, kita tidak cukup stamina untuk mengikuti rangkaian peristiwa ini hingga tuntas. Yang salah adalah kita menerima pemberitaan atau pelajaran yang keliru. Bahwa ini peristiwa menggemparkan, kita panik luar biasa, tapi seolah-olah tidak ada kemudian sebuah mekanisme yang bekerja untuk memastikan itu tuntas bagi semua pihak. Itu pertama. Yang kedua, saya khawatir bahwa persoalan-persoalan yang serius dan kita asumsikan sebagai fenomena gunung es ini diselesaikan terus-menerus dengan cara kekeluargaan. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesungguhnya bagus saja ya. Itu memastikan bahwa antar pihak akhirnya terbangun kembali kekerabatan mereka, pertemanan mereka dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini menimbulkan sebuah ruang kosong bahwa ternyata seakan-akan tidak ada sistem yang berlaku secara nasional yang bisa diterapkan secara menyeluruh untuk memastikan peristiwa ini berhenti. Karena toh seolah-olah dengan diselesaikan secara kekeluargaan, maka kan seakan-akan hanya berlangsung dalam sebuah ruang tertutup. Kita, publik, sekolah lain tidak dapat pelajaran dari itu. Jadi kalau misalnya selama SD, SMP, SMA, kalau dulu ada pelajaran PMP, PKN, PPKN, apapun namanya soal moral, ini sudah cukup untuk mengisi ruang kosong itu belum sebenarnya untuk nanti kemudian hari masyarakat atau siswa-siswa di Indonesia itu nir kekerasan? Ruang itu tentu banyak, Mbak Ajeng. Kalau kita ingin menciptakan anak-anak dengan tabiat yang baik,
lingkungan masyarakat dengan kultur yang betul-betul kekerasan, ada sangat banyak ruang yang harus diisi. Pendidikan karakter atau apapun sebutannya merupakan sebuah upaya yang sangat perlu kita apresiasi. Tapi itu baru mengisi satu ruang saja, yaitu terkait dengan, mari kita gunakan bahasa penegakan hukum. Preemptifnya kah, preventifnya kah, atau sudah langkah penegakan hukum itu sendiri. Apa yang kita bicarakan tentang pendidikan karakter itu relevan, itu penting, tapi barangkali hanya berada pada ranah preemptif saja. Agar lebih efektif, maka harus diperluas pula ke ranah yang sifatnya preventif dan kemudian juga ranah penegakan hukum. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita semua mencegah ini? Apalagi kalau misalnya kita lihat ke Kemendikbud misalnya, apa yang mereka bisa lakukan? Tadi, kalau di level nasional, bangun sebuah sistem akreditasi dengan fokus pada kekerasan. Sekarang kita bergeser ke lingkup sekolah. Ada 5 prinsip, ada 5 hal yang menurut saya harus terpenuhi seban-kali kita ingin menyambut siswa-siswa baru. Pertama, sekolah sejak hari pertama, detik pertama mengumandangkan secara eksplisit bahwa lingkungan mereka adalah lagi-lagi nir kekerasan dan tidak berkompromi dengan berbagai macam bentuk pelanggaran. Yang kedua, sekolah harus merumuskan bentuk kekerasan macam apa yang tidak diperbolehkan, termasuk deskripsinya seperti apa. Menempelengkah, menjewerkah, dan seterusnya. Yang ketiga, tetapkan sanksi yang disepakati bersama. Jadi antara pihak sekolah dan orang tua tahu persis bahwa kalau kemudian ada siswa yang melakukan kekerasan terhadap adik kelasnya dengan cara seperti ini, maka sanksinya adalah seperti ini. Yang keempat, bangun sebuah sistem pelaporan. Baik itu oleh korban maupun oleh saksi. Dan yang kelima, pastikan bahwa pelapor akan dijaga, dijamin keamanannya. Oke, terima kasih. Semoga itu bisa dilakukan semuanya dan kita nggak pengen lagi dengar berita-berita seperti ini terus menahun secara klasik kita beritakan di media ya Mas ya. Menyedihkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan hadirkan perakiran cuaca usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Metro Pagi Prime Time.